Ini merupakan dari DWS Provengan Jenebarang Dijen SDA Kementerian PUPR, Jabatan Teknik Pengairan Ahli Pertama, terus pendidikan S1 Sarjana Sipil UNS, dan S2-nya adalah Teknik Geologi UGM. Untuk selanjutnya, silahkan ditayangkan videonya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisno Widodo. Saya akan mempresentasikan penelitian saya berjudul kerentanan intrinsik air tanah dengan metode SI di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Penulisnya antara lain saya sendiri, Trisno Widodo, Ibu Yai Wijaya, Bapak Alexander Nandar dari BPWS Provinsi Jawa Timur. Untuk online dari presentasi ini ada 4, yaitu latar belakang, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan saran. Latar belakangnya antara lain air tanah merupakan sumber daya air yang masih menjadi andalan. Pemanfaatan air tanah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kota Kediri. Terus sebagian besar penduduk itu masih menggunakan air tanah yang didapat dari aquifer bebas dengan kedalaman NaT yang dangkal untuk pemenuhan kebutuhan. Kerentanan air tanah ini terhadap pencemaran adalah kemungkinan masuknya zat pencemar dalam waktu tertentu sampai ke muka air tanah. Studi kerentanan air tanah bermanfaat bagi indikator sensitivitas air tanah terhadap lingkungan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya air tanah. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat kerentanan intrinsik air tanah terhadap pencemaran dengan metode SI, Susceptibility Index di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk lokasinya berada di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Koordinatnya secara astronomi terlihat seperti di gambar. Terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Mojoroto, Peta, dan Kecamatan Pesantren. Metodologinya yaitu dengan metode SI yang diadaptasi dari metode drastik oleh Aller dan kawan-kawan tahun 1957. Parameter yang digunakan antara lain kedalaman muka air tanah, imbuhan air tanah, kelerengan, media aquifer, dan tata guna lahan. Berikut tabel klasifikasi dan bobot parameter kerentanan intrinsik air tanah dengan metode SI. Kedalaman MAT antara 1,5 sampai lebih dari 30,5. Nilainya antara 10 sampai 90, bobotnya 0,186. Untuk imbuhan air tanah bobotnya 0,212, untuk kelerengan bobotnya 0,121. Untuk media aquifer, batu gamping kars nilainya 100, sel masif itu nilainya 20, bobotnya adalah 0,259, sementara tata guna lahan bobotnya 0,22, nilai parameternya 0 sampai 100. Nilai akhir penjumlahan adalah untuk menentukan tingkat kerentanan, terdiri dari rendah sampai sangat tinggi. Rendah kurang dari 45, untuk 85 sampai 100 nilai tingkat kerentanan merupakan kerentanan intrinsik yang sangat tinggi. Pembahasannya di Kota Kediri ini MAT-nya antara lain kurang dari 1,5, itu nilainya SI-nya 18,6, untuk 9,1 sampai 15,2, 9,3. Dengan sebarannya terendah itu di wilayah Kelurahan Merican, dan terdalam itu di sekitar Gunung Klotok. Untuk imbuhan air tanah terdiri dari 3 kelas dengan nilai SI 2,11 sampai 12,72. Untuk kemiringan lahan lereng-lerengnya 0, sampai 15, sebarannya itu bagian tengah sampai timur. Sementara untuk kelerengan 15 sampai 140 itu di bagian kecil, itu wilayah barat sekitar Gunung Klotok.
Untuk berikutnya, pasir kerikilan. Untuk media aquifer itu terdiri dari pasir kerikilan, pasir lempungan, dan breksi andesit dengan nilai 20,72, 20,72 untuk pasir kerikilan dan pasir lempungan, sementara breksi andesit 15,54. Sebarannya seperti terlihat di gambar, ini untuk wilayah yang ini adalah breksi andesit, wilayah merahnya pasir kerikilan dan pasir lempungan. Untuk tata guna lahan dibagi dua, yaitu pusat pemukiman, pusat industri, dan persawahan. Persawahan itu nilai SI-nya 19,98, sementara permukiman dan pusat industri 16,65. Dari hasil penjumlahan ke tadi parameter tadi didapat nilai kerentanan air tanah itu terdiri dari 3 kelas, yaitu sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedang di wilayah bagian barat, sementara tinggi dan sangat tinggi itu di sebagian hampir seluruh wilayah di Kota Kediri. Wilayah yang memiliki kerentanan tinggi berada pada dominan kawasan persawahan dan pemukiman. Di sekitar sini, tingkat sedang berada pada bagian barat Kota Kediri, yaitu sekitar sini, yang mempunyai kelerengan yang tinggi. Tingkat ini mengidentifikasi area di mana polutan cenderung bergerak menuju vertikal menuju ke muka air tanah tanpa memperuntukkan aliran air tanah untuk metode SI ini. Daerah yang memiliki kerentanan tinggi dan sangat tinggi mengindikasi daerah tersebut cenderung berpotensi mengalami pencemaran dengan dampak yang cepat terhadap zat pencemar kimia seperti nitrat ataupun fosfat. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu satu, tingkat kerentanan intrinsik air tanah di Kota Kediri terdiri dari 3 kelas, kelas sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang kedua, sebagian besar wilayah Kota Kediri, daerah dataran rendah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, menandakan air tanah di wilayah ini rentan tercemar oleh zat pencemar kimia seperti nitrat maupun fosfat. Hal ini dipengaruhi oleh media aquifer di Kota Kediri berupa pasir kerikilan maupun pasir lempungan, dengan kedalaman muka air tanah yang dangkal dan tata guna lahan berupa persawahan konvensional serta kawasan industri maupun permukiman. Bagian barat Kota Kediri memiliki wilayah perbukitan ini masuk dalam tingkat kerentanan menengah, dipengaruhi karena aquifer di daerah ini didominasi breksi andesit serta merupakan kawasan hijau di Kota Kediri. Yang terakhir, rekomendasi yang disarankan antara lain perlu diadakan monitoring kualitas air tanah secara berkala di Kota Kediri, kemudian sosialisasi penggunaan pupuk kimia secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran air tanah, dan yang terakhir mengurangi kegiatan yang menimbulkan risiko pencemaran air tanah di daerah yang memiliki kerentanan air tanah tinggi dan sangat tinggi. Untuk saran dari penelitian ini, untuk memperoleh hasil yang baik, mungkin diperlukan juga validasi tingkat kerentanan air tanah dengan cara menguji air tanah terhadap kandungan nitrat, fosfat, ataupun nilai total logam terlarut atau TDS. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya berterima kasih atas perhatiannya. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Trisno Widodo. Untuk selanjutnya, kita berlanjut ke sesi pertanyaan ya. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nanya lewat chat yang tersedia atau raise hand. Raise hand juga bisa dengan mengetikkan nama, terus institusi, kepada siapa yang ditanyakan dengan pertanyaan singkat dan jelas. Silahkan ditanyakan. Menggunakan hand raise atau lewat chat. Menunggu pertanyaan dari
Kemudian saya akan bertanya kepada nomor ID 46 ya, saudara penyaji Stiono. Ini pertanyaan saya adalah batasan retak atau celah dari beton yang ditutup oleh bakteri tersebut itu seberapa besar? Itu satu. Kedua, hubungan antara waktu yang diperlukan untuk recovery dengan besar retak celah itu seperti apa? Mohon saudara Pak Stiono bisa dijawab. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Pak. Untuk retak sendiri yang bisa ditangani oleh bakteri ini tuh retak rambut ya Pak. Mungkin sebesar nggak lebih dari 5 mili ya Pak. Jadi kalau yang kita uji cobakan itu ada di retak sebesar kurang lebih 3 mili itu ya Pak. Nah, untuk kinerja dari bakteri ini sendiri untuk dia dapat menutup rapat dari retak rambut itu di kisaran umur 28 hari Pak. Atau sekitar 4 minggu itu bisa menutup sempurna Pak. Gitu Pak. Izin menambahkan Pak, dari yang Bapak Stiono sampaikan, kebetulan saya juga satu tim. Jadi untuk beton tersebut itu dapat menutup maksimal itu di 4 mm dan seperti yang Bapak Stiono sampaikan, rata-ratanya di 3 mm. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan atau penutupan pada celah-celah tersebut itu di usia 28 hari. Pada usia hari pertama itu masih belum signifikan Pak, baru masuk ke usia ke-7 hari, baru nutup 0,05 mili, kemudian minggu kedua sekitar 0,1, baru selanjutnya yang terakhir itu maksimal di 4 mm pada hari ke-28. Nah, kenapa hal tersebut menutup secara drastis pada minggu kedua? Karena pada spora-spora bakteri tersebut lebih cepat berkecambah, Pak. Karena sering kontak langsung dengan air dan laktat serta kapur yang ada di material tersebut, Pak. Terima kasih Saudara Bagus untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Saudara Pak Stiono. Iya, Pak. Itu berarti aplikasi ini bisa diterapkan misalnya untuk didak ya, didak misalnya untuk pelat ya, misalnya untuk pelat di atap itu bisa kira-kira. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hanya saja emang butuh penelitian lebih lanjut ya Pak untuk penambahan bakteri ini ke konkretnya Pak, gitu Pak. Aplikasinya di mana? Di di ikatan antar blok beton itu atau bagaimana? Gimana Pak? Aplikasi yang ini kan ada dua blok beton yang terkunci ini, maksud saya ya. celah-celahnya itu ya Pak. Aplikasi bakterinya Pak. Aplikasi bakterinya itu langsung ditambahkan pada mix konkretnya Pak. Jadi langsung di betonnya. Jadi kalau misalnya betonnya itu terdapat tiba-tiba kena benturan atau terdapat retak rambut itu Pak, itu barulah bakteri itu bakal aktif Pak. Sebenarnya kan si bakteri itu terwadahkan pada sebuah kapsul ya Pak. Jadi nggak langsung bakteri itu tercampur dengan semen atau agregat yang lainnya Pak. Jadi setelah ada retak rambut itu kan bakteri itu baru aktif Pak, karena dari retak rambut itu ada air ataupun O2 yang masuk Pak, gitu Pak. Cara aplikasinya berupa seperti nge-chat atau bagaimana? Atau seperti pakai tetes atau bagaimana? Aplikasinya? Bukan Pak, aplikasinya jadi pas kita pembuatan betonnya itu Pak langsung dicampur Pak, tapi bakteri itu dalam bentuk kapsul Pak.
atau di dalam hidrogel gitu Pak. Ya, ya. Jadi nggak bisa langsung bakteri. Mungkin kan biasanya kalau bakteri Bacillus itu kan kayak kondisi cair gitu ya Pak. Nah Oke. dari itu cair langsung dicampur ke semen sama agregat kasar ataupun ke agregat halus itu nggak bisa Pak. Jadi mungkin bisa mati gitu kan. Jadi dia ada wadah khusus kayak bentuknya kayak kapsul-kapsul kecil. Mungkin semacam kayak hydroton gitu Pak. Oh, Ya, jadi nanti semisal apa di beton itu nanti ada celah retak rambut atau apa, barulah dia mulai aktif gitu Pak, memproduksi spora-spora yang nantinya mengembangkan bakteri itu untuk menutup celah rambut tersebut Pak, gitu. terima kasih. Jadi Jelas. sebenarnya ya Pak, lebih amannya ya ada manfaatnya juga sih paling misalnya kalau ada celah rambut kecil terus apa eh, bikin mungkin tulangannya jadi kena oksidasi gitu kan, itu kan bahaya ya Pak untuk struktur beton ya Pak. Ya, gitu Pak. Terima kasih saudara Pak Setiono. Jadi ini pertanyaan di chat itu belum ada. Jadi saya bertanya lagi ke saudari Desita Ulfiana ya. Pertanyaannya adalah untuk bahan yang apakah bahan ini dibuat khusus? Artinya nanti kalau di lapangannya itu akan kesulitan Bu ya kalau untuk bahannya yang artinya bahan yang permeable yang tinggi itu. Itu bagaimana penerapannya itu? Silakan Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi memang sebenarnya kami sudah mengembangkan dua permeable paving block. Yang pertama itu adalah permeable paving block yang basicnya seperti bahan beton biasa ya Pak, bahan paving block biasa ya dari semen ya dari apa namanya pasir, agregat kasar biasa, jadi batu limestone biasa dan sebagainya. Hanya yang berbeda pada mix desainnya. Jadi bagaimana kita mengatur mix desainnya agar dia lebih poros. Ketika permeable paving blocknya lebih poros, maka otomatis nanti dia akan lebih permeable. Jadi sampai sekarang ini memang kalau dilihat dari hasil yang sudah kami teliti itu baru sampai ke taraf halaman parkir begitu. Sedangkan itu tadi untuk paving blocknya. Sedangkan untuk lapisan bawahnya karena kita membicarakan sebuah sistem yang utuh ya Pak. Untuk OGB-nya sendiri, open grid base-nya ataupun lapisan bedding layer-nya sebenarnya juga sama. Kita menggunakan pasir dan juga batu pecah biasa. Hanya memang kita bermain yang agak mungkin kesulitan ketika diterapkan di lokasi yang sangat luas adalah bagaimana kita memastikan bahwa gradasinya itu sesuai dengan perencanaan. Karena memang kalau gradasinya berubah, maka otomatis porositasnya akan berubah dan kondisi sistem permeabelnya sudah tidak berlaku lagi. Kebetulan memang kalau kami belum sempat menerapkannya di kondisi real halaman parkir, baru di kondisi laboratorium ya, laboratorium seluas 60 kali 80 cm untuk itu sistemnya. Untuk penerapan di halaman parkir yang sesungguhnya memang kami belum melakukan. Begitu. Mungkin itu Pak jawabannya. Untuk mix desainnya. Maaf, Pak, masih mute. Halo? Gimana Pak? Maaf tadi masih mute. Oh masih betul. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya lanjutkan lagi Mbak ya. Jadi apa mix desainnya yang itu campurannya berupa semen atau bagaimana? Atau ada bahan lain supaya porositasnya itu enggak terganggu atau permeabilitasnya itu bagus gitu. Kalau dari yang sudah kami lakukan, kami hanya dari beberapa penelitian yang sudah sebenarnya untuk permeable paving block sudah banyak dilakukan penelitiannya di luar ya Pak.
dari yang sudah kami coba berdasarkan kita mengambil beberapa literatur sebagai basic design, itu memang bagaimana kita mengatur jumlah semennya itu tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan saja paving block yang ada di pasaran, itu kan kandungan semennya dan airnya banyak, jadi sangat rapat, sangat kuat ya Pak. Sedangkan kalau di paving block itu kita bermain bagaimana agregat kasarnya yang lebih banyak komposisinya dibandingkan agregat halus dan semennya. Kalau untuk tambahan yang lain, kebetulan kami masih